Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Bismillah. Semoga Sobat Football United sehat-sehat, lalu sehat-sehat sekeluarga. Oke, di video kali ini gue akan membahas. Jadi begini, Manchester United musim kemarin ini musim yang sangat berantakan ya. Di semua ajang kompetisi yang diikuti, intinya memang berantakan sekali lah. Dan menurut gue, salah satu cara untuk memperbaiki keadaan di Manchester United saat ini memang melakukan perombakan yang besar. Tapi harus diperhatikan juga perombakan ini dilakukan dengan sistem rekrutmen yang berbeda dari periode sebelumnya. Ini menurut gue penting ya, karena Manchester United dari salah satu laporan yang gue dapatkan, analisa dari salah satu media luar negeri ini, bagaimana valuasi dari skuad Manchester United sebagian besar saat ini ya. Artinya valuasi ketika mereka dibeli atau didatangkan atau ditransfer dengan harga tertentu lalu dibandingkan dengan valuasi mereka saat ini ada 407 juta pounds drop atau perbedaan. Dari beberapa nama hanya ada 2 pemain yang valuasinya ini naik ya, yaitu Diogo Dalot dari 19 juta pounds didatangkan, saat ini valuasinya ada di angka 30 juta pounds. Lalu Nocer Mazraoui yang didatangkan dengan 17 juta pounds, saat ini harga valuasinya 27 juta pounds. Jadi hanya 2 pemain ini saja, lainnya drop semuanya, baik yang drop sedikit maupun yang drop sangat dalam. 2 pemain yang drop sangat dalam yaitu Anthony didatangkan 85 juta pounds, saat ini valuasinya hanya di angka 17 juta pounds. Dan Harry Maguire 85 juta pounds ya, saat ini valuasinya hanya 13 juta pounds. Tapi tentu saja hitung-hitungan dropnya valuasi ini tidak 100% apple to apple, karena tentu saja setiap musimnya memang dari perhitungan PSR diperkirakan memang akan ada penurunan kan ya, valuasi dari pemain dibandingkan dengan angka ketika mereka didatangkan. Dan pemain-pemain dengan jangka kontrak yang sudah cukup panjang di Manchester United, terutama kayak Harry Maguire, memang proyeksinya pasti akan menurun pada saat kontraknya habis ya. Hitungan PSR valuasinya akan mencapai titik nol ya. Tapi secara keseluruhan sih ini menunjukkan juga bagaimana kualitas dari para pemain, mungkin kontribusinya dari pemain tersebut ke klub Manchester United ini dinilai juga menurun ya, ataupun tidak sesuai dengan sebelum mereka datang ke Manchester United. Intinya perombakan skuad harus memperhatikan juga kebijakan transfer, dan ini harus diambil dengan situasi yang lebih cerdik, yang lebih bagus daripada periode sebelumnya. Nah, sekarang terkait dengan perombakan skuad, kalau seandainya mengesampingkan faktor finansial, artinya PSR, valuasi dan lain-lain yang seperti gue sebutkan tadi, ini kalau seandainya semua itu disingkirkan, murni hanya kontribusi pemain ya kan, di atas lapangan, apa yang mereka tunjukkan musim lalu, musim sebelumnya dan lain-lain, dan bagaimana proyeksi mereka selanjutnya dengan sistem permainan Ruben Amorim, bagaimana attitude mereka, bagaimana karakter mereka dan lain-lain. Gue ingin membuat daftar ya, pemain yang siapa saja yang menurut gue stay, siapa saja menurut gue yang out. Out di sini itu bisa dijual atau dipinjamkan, yang jelas dikeluarkan dari skuad Manchester United. Dan ini berdasarkan dengan skuad tim utama Manchester United, dan ini gue melihat di manunited.com ya. Dari posisi penjaga gawang dulu ada 3 nih, Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana. Fakta bahwa Tom Heaton akan diberi kontrak baru ya untuk musim depan, jadi dia stay. Nah, 2 penjaga gawang lain, Altay dan juga Andre Onana, menurut gue secara ringan amatiran out. Apakah dijual atau seperti apa? Sekali lagi, gue tidak melihat atau tidak memperhitungkan dalam hal ini ya. Ini gue katakanlah gue sedang
sedang tidak komprehensif lah. Melihat, biasanya kan gue lihat juga dari sisi oke, ini berapa nih PSR-nya segala macam ya kan, ada berita minat nggak, seperti apa. Itu gue singkirkan, ini murni tentang penampilan musim lalu sih. Udah itu. Mungkin ada juga yang mengatakan, wah semua skuadnya dibongkar segala macam. Ya buat gue itu sebenarnya nggak realistis. Itu unsur ngasal dan ngawurnya agak besar. Tapi kalau itu pendapatnya ya nggak masalah. Tapi kalau gue secara ringan amatiran di channel ini ya, Tom Hinton stay, faktanya karena dia pasti stay ya. Jadi itu, dan 2, Andre Onana, Altay Bayindir, menurut gua dari apa yang ditunjukkan selama musim lalu, musim sebelumnya, penjaga gawang menurut gua kestabilan. Ini faktor utamanya ada di sana. Mereka harus bisa stabil melakukan saving, mereka juga harus stabil bisa ikut melakukan build up play, karena 2 tuntutan itu adalah yang harus bagi seorang penjaga gawang, terutama di sistemnya Ruben Amorim. Tapi gue melihat Altay maupun Andre Onana ya tidak perlu dibahas lebih lanjut dari blunder-blunder yang mereka bikin ya kan, lalu juga situasi yang tidak stabil lah, intinya seperti itu penampilan yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak bagus, ada beberapa kesempatan mereka tampil bagus tapi tidak stabil. Yang dibutuhkan oleh kiper adalah stabil, sehingga menurut gue 2 pemain ini cabut ya. Lalu untuk defender, Victor Lindelof selesai. Gua melihat Nocer Mazraoui, Victor Lindelof tadi bukan stay, out ya. Victor Lindelof sudah selesai kontraknya jadi out. Nocer Mazraoui yang stay. Gua melihat Matthijs de Ligt juga stay. Gua melihat Harry Maguire juga stay. Lisandro Martinez stay. Leny Yoro stay. Berarti Tyrell Malacia ini out. Lalu Patrick Dorgu ini stay. Gua melihat Diogo Dalot out. Luke Shaw out. Eden Heaven stay. Johnny Evans stay. Johnny Evans out ya. Johnny Evans out. Eden Heaven stay. Johnny Evans out. Harry Amos dan Tyrell Frederiksen stay. Ya, Victor Lindelof kontraknya tidak diperpanjang. Nocer Mazraoui menurut gue salah satu rekrutan terbaik musim lalu. Matthijs de Ligt pun juga demikian. Harry Maguire bahkan memiliki peran yang berbeda ya, bisa berbeda perannya baik itu dari sisi defending maupun dari sisi attacking. Bahkan Lisandro Martinez, gue masih percaya Lisandro Martinez ini memiliki karakter permainan yang dibutuhkan, terutama dalam sistem 3 back ya. Sayang dia sedang cedera, tapi gue harapkan dia sudah bisa bermain bahkan dari pertandingan pertama untuk musim depan. Gue percaya dia masih memiliki kualitas tersebut, seorang juara dunia ya. Dorgu membutuhkan waktu untuk berkembangan menurut gue, di samping situasi yang masih belum stabil, tapi dia merupakan pemain yang dipilih langsung oleh Ruben Amorim di musim dingin kemarin, sehingga gue yakin ya dia memiliki profil yang pas untuk dikembangkan. Leny Yoro pun juga demikian. Eden Heaven promising, menjanjikan ya, pun juga 2 pemain muda, Harry Amos dan juga Tyrell Frederiksen. Tapi pemain seperti Luke Shaw, pemain seperti Diogo Dalot menurut gue sudah selesai di Manchester United. Sudah cukup lama ya periode mereka bersama dengan Manchester United, dan progres perkembangannya kurang memuaskan menurut gue 2 pemain ini. Ada situasinya tampil bagus, gue berharap Diogo Dalot bisa lebih bagus dari yang ditampilkan saat ini, tapi itu pun juga masih naik turun begitu ya. Gue berharap ya ada perbaikan dari sisi kualitas di posisi tersebut. Ke posisi lini tengah, Mason Mount gue pilih untuk tetap stay. Gue tetap percaya bahwa Mason Mount ini kalau dia bisa secara individu dia memiliki kemampuan yang bagus. Itu sudah dibuktikan di Chelsea. Gue suka dengan karakter permainannya dia. Dia pemain yang cerdik, dia pemain yang memiliki teknis bagus. Halangan besar adalah situasi fisiknya, dan gue bisa jadi salah, tapi gue yakin ketika situasi fisik itu bisa diperbaiki, dia bisa lebih banyak tersedia, dia bisa lebih banyak diberi kesempatan untuk beradaptasi dengan sistem ini, dia bisa tampil lebih bagus. Itu ditunjukkan misalnya di semifinal Europa League. Walaupun ketika tampil di final dia tampil ngedrop. Ini masih tantangan besar bagi Mason Mount, yaitu adalah dinamika yang masih naik turun ya. Tapi ya gue bisa jadi salah sekali lagi, tapi gue berpikir dia masih layak untuk diberi kesempatan di squad Manchester United di lini tengah. Bruno Fernandes no question menurut gue jelas stay ya, kapten, pemain dengan kontribusi luar biasa. Tidak perlu ditambahkan. Bruno sudah berbicara tentang dirinya sendiri dari penampilannya dan juga kontribusinya di atas lapangan. Christian Eriksen selesai, Casemiro selesai menurut gue.
out. Walaupun dia memberikan penampilan yang fantastis di periode akhir musim lalu, tapi dengan pengalaman sebesar Casemiro, gaji setinggi yang dia dapatkan, kaliber Casemiro, gue harapkan sebenarnya dia bisa lebih stabil untuk memberikan penampilan yang ditunjukkan di akhir musim kemarin gitu. Jadi artinya dia masih fluktuatif. Tidak ada jaminan Casemiro yang akan tampil musim depan adalah Casemiro akhir musim ini. Bisa jadi Casemiro awal musim lalu gitu loh. Atau musim lalu, atau 2 musim sebelumnya bahkan. Tidak jelas, dan menurut gue Manchester United butuh lini tengah yang lebih pasti, yang lebih solid lagi, sehingga gue pikir Casemiro out. Manuel Ugarte, ini menarik, menurut gue Ugarte out. Sempat dia tampil bagus ya, Ugarte di periode awal ketika Ruben Amorim datang. Tapi yang gue lihat secara konsisten dia menurun penampilannya, dan ini mengkhawatirkan. Apakah dia cocok dengan sistem Ruben Amorim di Liga Inggris atau tidak? Ini pertanyaan. Gue melihat dia memiliki kompetensi bertahan yang bagus ya, atribut bertahan yang bagus, tapi di sistem 3-4-2-1 butuh juga lini tengah, 2 lini tengah yang juga kreatif menurut gue. Dan itu yang tidak gue lihat atau belum gue lihat secara konsisten dari Manuel Ugarte. Sehingga menurut gue ya, gue bisa jadi berbeda dengan Sobat Football United, gue menilai out sih Manuel Ugarte. Tapi berbeda dengan Kobbie Mainoo gue melihat ada satu poin kuat dari Kobbie Mainoo. Dia bisa dimainkan di beberapa posisi, setidaknya 2 posisi. Memang dia masih belum menyatu betul dengan sistem dari Ruben Amorim, dan menurut gua ya ini mungkin terjadi karena dia absen dalam jangka waktu yang cukup panjang ya, ketika Ruben Amorim berada di Manchester United di periode awal, dan ini ternyata menghambat adaptasi dia di sistem permainan. Nah, gua berpikir Kobbie Mainoo bisa diberi kesempatan lagi, terutama itu tadi ya, gue harapkan ketika dia menit bermain dia lebih bagus, dia lebih percaya diri, dia lebih tahu konsepnya seperti apa, dia bisa lebih keluar kemampuannya. Karena gue melihat Kobbie Mainoo dari 2 musim lalu ya, ketika dia tampil di tim nasional Inggris dan lain-lain, memang secara individu menunjukkan bahwa dia sebenarnya secara teknis dia luar biasa, secara individu dia luar biasa gitu. Tinggal bagaimana dia bisa bersinergi dengan sistem dari Ruben Amorim ini. Gue masih percaya dia bisa. 2 pemain muda, Toby Collier dan juga Daniel Gore, menurut gue enggak. Toby Collier gue menilai gimana ya, masih meragukan dia bisa mengangkat kualitas lini tengah Manchester United. Dan Daniel Gore pun juga seperti itu. Gue berharap Manchester United bisa mendapatkan pemain yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dengan lebih konsisten. Mungkin sekarang tidak, tapi selanjutnya bisa seperti itu. Dan itu tidak gue lihat dari seorang Toby Collier dan juga Daniel Gore. Gue bisa jadi salah, bisa jadi berbeda dengan Sobat Pemula, tapi itu yang gue nilai ya. Dan pemain depan, ini pemain depan ini ya, pemain yang atau lini ataupun departemen katakanlah seperti itu, yang menurut gue yang banyak, kalau tidak justru paling banyak yang gue nilai pemainnya out. Rasmus Højlund out. Gue berpikir dia mengalami masa sulit, beberapa pertandingan dia tidak mencetak gol. Ini bukan hal yang bagus bagi striker. Walaupun di musim sebelumnya dia tampil oke di musim pertama, tapi fakta bahwa ada 2 sistem permainan yang berbeda, bahkan 2 formasi yang berbeda, 2 tuntutan gaya permainan yang berbeda dari Rasmus Højlund. Intinya ada kekhawatiran ya, penilaian dari gue secara ringan amatiran, bisa jadi memang Rasmus Højlund tidak cocok dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Ini bukan tentang positioning ataupun di mana dia berada di formasi, tidak, tapi lebih ke sistem. Apakah dia bisa masuk ke sistem itu atau tidak gitu loh. Menurut gue faktanya memang dia kesulitan untuk mencetak gol, merupakan tugas utama sebenarnya dari seorang striker, dan lini depan Manchester United bermasalah, di mana ya dia ada kontribusi besar di permasalahan lini depan Manchester United. Walaupun dia memiliki atribut bagus, kerja keras ya, intensitas juga, pressing dan lain-lain, tapi tugas utama juga adalah untuk mencetak gol, dan dia kurang di situ. Sehingga gue coret. Marcus Rashford
ya sudah selesai di Manchester United ya. Ini tidak perlu dibahas lebih besar. Joshua Zirkzee pun gue lihat juga seperti itu ya. Oke, sebenarnya posisi dia di mana? Tidak ada situasi yang jelas dengan Joshua Zirkzee menurut gue. Kalau dia dipasangkan di posisi gelandang serang, ya Manchester United menurut gue memiliki pemain dengan tipikal karakter gelandang serang ya, yang lebih cocok dibanding dengan Joshua Zirkzee. Kalau ditampilkan di lini depan, ya kompetensi mencetak golnya juga tidak bagus-bagus banget sampai dengan saat ini ya. Jadi gua masukkan Joshua Zirkzee termasuk dalam perombakan atau pemain yang butuh dirombak, terutama untuk lini depan Manchester United. Amat stay, tidak perlu dibahas lebih lanjut. Alejandro Garnacho out. Nah ini juga dia sudah diberi kesempatan cukup banyak oleh Ruben Amorim, terutama di paruh kedua musim lalu. Kualitas terlihat dia masih belum matang, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan sih menurut gua, karena apa jaminan dia dengan yang terjadi musim lalu ini memberikan sesuatu pengalaman yang lebih banyak sehingga dia bisa lebih bagus untuk musim depan. Faktanya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya pun juga perubahan tidak begitu signifikan dari gaya permainan Garnacho. Padahal ini kan juga sudah ada pengalaman ya di satu match lagi. Keputusan akhir terutama, itu yang gue maksudkan. Kecepatan dia punya, keberanian dia punya ya. Teknis pun sebenarnya dia juga punya, tapi itu kan tidak cukup. Terutama di lini serang, keputusan akhir ini salah satu faktor minus dari Garnacho. Di samping cerita-cerita lain ya, kisah-kisah lain di luar lapangan ya kan. Jadi menurut gue Garnacho selesai. Anthony juga selesai ya, dia lebih happy di luar Manchester United, nampaknya seperti itu. Environment lingkungan yang menurut gue tidak pas ya, tidak ideal ketika Anthony datang. Timingnya juga tidak pas. Lalu juga situasi yang ada, ketidakberuntungan dengan kasus dan lain-lain. Dan ketika itu semua tidak ada, artinya tekanan, keadaan mungkin juga lebih suportif, environment lingkungan yang didapatkan saat ini di Real Betis, dia bisa tampil fantastis. Dan menurut gue selesai dia di Manchester United. Ethan Whitley pun juga demikian. Jadon Sancho jelas menurut gue selesai. Sementara Chido Obi gue pikir bisa diberikan kesempatan, dia masih terlihat sangat mentah, tapi dengan lebih banyak dia ditampilkan atau ikut di tim first team reguler ya, gue masih melihat dia punya potensi besar untuk dikembangkan, karena dasar itu ada ya di tim junior atau tim akademi Manchester United. Mungkin tampil di tim senior saat ini masih terlalu berat bagi Chido Obi di musim ini ya, karena musim ini bukan musim yang ideal bagi pemain muda. Tapi ketika musim lebih baik daripada musim lalu, gue harapkan Chido Obi juga bisa lebih kelihatan kontribusinya di Manchester United. Jadi secara keseluruhan ya, dari total 33 nama gue ambil dari manunited.com, 15 pemain, hanya 15 pemain yang stay. Sementara yang out 18 pemain. Lebih dari 50% squad saat ini gue nilai out dari Manchester United. Gue bisa jadi salah ya, karena gue menilai ini hanya berdasarkan ya penampilan ya kan, dan juga prospek proyeksi di periode paling tidak musim depan. Menurut gue ini bukan hal yang realistis, karena membongkar 18 pemain satu jendela transfer window itu bukan merupakan hal yang realistis menurut gue dengan keadaan Manchester United saat ini. Dan apakah ini akan terjadi bertahap atau seperti apa, gue nggak tahu. Ini hanya pendapat gue secara ringan amatiran. Tapi poinnya adalah banyak nama di skuad Manchester United saat ini menurut gue ya sudah waktunya tidak berada lagi di skuad Manchester United. Kalau melihat apa yang mereka berikan ya, kontribusi di atas lapangan selama musim lalu atau musim sebelumnya. Tapi apakah ini pasti seperti ini? Ya nggak juga sih. Ada beberapa contoh pemain yang dia butuh proses, dia butuh waktu, akhirnya dia bisa tampil di level yang berbeda. Bisa jadi 1, 2, 3, 5 nama dari, atau bahkan gue gak tahu berapa nama dari 18 pemain ini yang gue katakan out ini, kalau misalnya mereka ternyata masih stay musim depan dan mereka mau bekerja keras, mereka mendapatkan support yang pas, lalu mereka
bisa tampil dengan kapasitas yang lebih tinggi, itu bisa saja sih menurut gue. Sama seperti 15 nama yang gue katakan stay, bisa jadi musim depan mereka jeblok, itu juga bisa. Tapi paling tidak saat ini, itu tadi nama-nama yang menurut gue stay dan menurut gue out. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.